Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan berupa nikmat jasmani dan rohani sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Keduanya, selawat serta salam senantiasa tetap terhaturkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ketemas, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Ketemas. Di sini perkenalkan, saya sebagai CGP Angkatan 7 akan mempresentasikan aksi nyata pada modul 1.4 ini, yakni budaya positif ya. Dalam budaya positif nanti akan saya paparkan apa saja yang dalam modul ini untuk bisa diimplementasikan kepada teman-teman dan diinformasikan kepada teman-teman minimal satu sekolahannya dalam tugasnya seperti itu. Sebelum dimulai, marilah kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Bapak Ibu mohon berdiri ya. Mari kita lakukan tepuk semangat biar lebih semangat dan juga lebih bergairah dalam kegiatan kali ini. 1, 2, 3, tepuk semangat. Terima kasih saya sampaikan ya. Di sini langsung saja ya, saya akan memaparkan tentang aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah ini perkenalkan ya, itu adalah salah satu foto dalam penilai guru penggerak saya. Yang pertama itu ada fasilitator, yakni namanya Bu Husnul Insani. Beliau itu pengawas SMA SMK daerah Bondowoso. Itu intinya itu yang menilai saya, tapi atas dasarnya dari pengajar praktek. Pengajar praktek saya yakni Bapak Sarijan yang kemarin pada waktu pendampingan individu yang pertama kali ya kesini tuh Pak Sarijan, guru dari SMP Negeri 2 Lamongan ya. Beliau sebagai pengajar praktek intinya melihat saya, tapi yang bertugas sebagai fasilitator mengingatkan tugas sebagai penilai itu dari bungkus Insani, dan di bawahnya itu foto kita semua. Selanjutnya, makna kata disiplin ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya kalau disiplin itu lawan kata dari males ya. Kita kalau dengar kata disiplin itu pasti terus gak nyaman saya dengan orang itu, dengan orang ini, dengan aturan itu dan juga aturan ini. Padahal di dalam pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu disiplin maknanya bukan seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang slide keempat. Nah ini makna kata disiplin menurut Bapak Pendidikan kita. Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam ruang, di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini maksudnya dari tersebut kata disiplin itu intinya kita mengendalikan
mengendalikan diri kita sendiri. Itu adalah makna dari kata disiplin. Jadi kita bukan digerakkan oleh aturan-aturan. Intinya disiplin seperti itu. Karena nanti akan ada hubungannya dengan kurikulum merdeka yang juga ada dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nih ya, kesimpulannya dari makna kata disiplin tadi. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah merdeka itu jargonnya orang mung lepasin pamrih ning uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri kita sendiri. Di situ makna dari kata disiplin. Bukan kita yang terikat dalam aturan, tapi kita bebas, tapi asalkan wajar dan juga memerintah diri kita sendiri. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini yang perlu digarisbawahi adalah motivasi dari dirinya sendiri, yakni intrinsik. Kalau ekstrinsik itu berarti atas ketakutan dari aturan-aturan. Nah, itu tadi, kalau motivasi dirinya sendiri muncul, pasti nanti akan disiplin dengan akibatnya yang baik pula. Kalau keterpaksaan itu namanya motivasi yang ekstrinsik. Selanjutnya, ini adalah profil pelajar Pancasila. Mungkin di sekolahan kita baru kelas 1 dan juga kelas 4 yang memakai kurikulum merdeka. Tuh, profil dari pelajar Pancasila sendiri yakni 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi intinya umum, baik dari agama muslim ataupun non muslim, intinya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Anak-anak dalam profil pelajar Pancasila dituntut mandiri. Intinya kalau mandiri itu dalam pembelajaran biasanya PJBL atau PBL. Anak-anak dikasih permasalahan, kemudian dia mengetahui sendiri cara-caranya bagaimana memecahkan dari masalah tersebut. Yang ketiga, bernalar kritis. Nah, ini yang bernalar kritis juga memang agak sulit karena dengan kritis itu biasanya anaknya memang cerdas dan juga pandai. Tapi kita dilatih untuk agar mendidik anak bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Berkebinekaan global artinya kalau dalam Indonesia artinya Bhinneka Tunggal Ika saja, tapi kalau global mencakup seluruh dunia karena global. Sekarang memang zamannya serba global. Yang kelima, bergotong royong. Ini sudah umum dengan kata-katanya. Yang keenam, dilatih untuk kreatif dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu 3 kata yang tidak lepas dari disiplin tadi. Kalau anak melanggar kedisiplinan, pasti nanti ujung-ujungnya adalah hukuman. Ini sebentar, saya akan share tabel berikut ini tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Apa sih itu modelnya? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dapat kita lihat identitasnya itu gagal. Jadi maksudnya dalam hukuman kita sebagai pendidik, ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Memang kita kalau dihukum pasti rasanya sakit, tapi kalau dengan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Ya memang harus terjadi pada kita, tapi tidak dengan yang menyakitkan. Kemudian restitusi itu merupakan
pilihan. Jadi kita kalau dikasih kata dengan restitusi, mungkin kalimatnya tidak lebih menyakitkan. Kamu saya kasih hukuman, pasti akan terasa sakit dan juga takut ya memang. Terus ada lagi contoh, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Maksudnya itu kenapa? Pasti anak kalau dihukum itu rasa traumanya ada, takut terus gitu ya. Terus kalau konsekuensinya ini tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek. Nah ini kalau tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek, kemungkinan besar lagi akan diulangi lagi. Kemudian restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nanti kita akan membahas juga tentang segitiga restitusi ini. Restitusi itu suatu pilihan. Intinya ada permasalahan dikembalikan lagi kepada kita. Tapi ada tahapannya. Nih, ada lagi korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Nah kalau konsekuensi korban cenderung diabaikan. Tuh. Kemudian ada lagi restitusi itu korban mendapatkan ganti. Nah intinya kalau restitusi misalnya ada anak mencuri, kalau konsekuensinya hukumannya hanya lari, mungkin dia akan terulangi lagi, memang itu berupa konsekuensi. Tapi kalau restitusi, siapa yang mencuri ya itu ya tolong dikembalikan kepada yang punya, itu masuk dari restitusi. Kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti, kemudian konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian dalam restitusi, murid atau anak akan mendapatkan penguatan. Nah di sini masih banyak lagi. Hingga ini yang terakhir adalah tentang ini. Kalau hukuman itu terasa menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, ya, itu kalau dihukum. Tapi kalau konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Kemudian dalam menguatkan ini yang restitusi, ya, menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka ajar berpikir restitusi murid atau anak. Selanjutnya kita lihat lagi dalam keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas itu adalah kata lain dari kata tertib, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu alasannya, ada dua. Jawablah pertanyaan berikut ini. Satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penguatan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau pengendara kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya, kemungkinan jawabannya kita jawab adalah untuk keselamatan. Tuh. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya yang paling banyak adalah umum, untuk menjaga kesehatan atau keselamatan. Nah ini hubungannya dari keyakinan kelas. Kalau kita melanggar itu, ya itu artinya maksudnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kenapa kok tidak boleh membuang sampah sembarangan? Akibatnya akan lingkungannya kotor. Nah itu kita membuat kata-kata itu juga mungkin lebih sopan dalam keyakinan kelas nanti, ya. Selanjutnya slide yang nomor 9. Nah ini 5 posisi kontrol. Di situ nanti ada contoh video. Mari kita simak bersama-sama tentang kita posisinya guru menghadapi seorang murid yang ada masalah. Dengan tipe-tipenya kita ada 5 tipe. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini ada contohnya. Kita sebagai posisi penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan berpandang. Ini adalah di posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Bu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, kurang percaya diri akhirnya kalau merasa itu posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Mas, ibu beresin urusan saya. Kamu ini ada dasar aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang paling baik adalah manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih ya. Tadi dengan 5 posisi kontrol tadi, kita sebagai pendidik pasti akan bertanya-tanya pada diri kita sendiri, terutama ya, saya itu sebagai apa ya biasanya di kelas? Pasti seperti itu dan ada ya. Oh iya, saya biasanya penghukum, saya biasanya sebagai teman, saya biasanya juga sebagai apa tadi, pembuat rasa bersalah. Ya, kadang kalau kita terasa capek di kelas, anak-anak sudah sangat bandel, pasti kita akan membuat merasa bersalah kepada anak. Terus kepegelen oleh ngukur, kepegelen, akhirnya dikembalikan ke anaknya, dan sehingga anak tersebut merasa sangat bersalah. Tapi dari kelima posisi kontrol tadi, yang paling disarankan adalah sebagai seorang manajer. Ya, kita dalam posisi manajer, kita kembalikan lagi ke anaknya. Kalau terlambat, itu permasalahannya kenapa? Selanjutnya, kita ke slide selanjutnya, yakni tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Silakan kita menyimak video tadi ya. Sudah Pak? Sudah. Video tentang bagaimana kita menangani permasalahan murid. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang akan dibentukkan sekolah yang dikenal dengan nama
restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi prinsip, sehingga pemahaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak selesai? Kenapa hanya dari sini? Ustaz, banget. Masa aku juga kayak komik, kenapa? Ada masalah dalam kelasnya. Aku dari tadi Maaf, Pak. Oh begitu. Ya pasti umumnya akan kesal. Bapak juga sama apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu yang melakukan. Ya saya cuma kayak mereka lah Pak. Gak banget, saya dekat-dekat dia ke teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dibuka fitnah? Ya wajar. Mempertahankan ajaran itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak berpikir banyak, hanya ingin berkata. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah benar sekarang Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengawas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, lebih waktu juga berpikir kalau akan selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru yang berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Posisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikuti, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki kesalahan ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Intinya masih senangkan kau. Validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan memahami kebutuhan itu dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang paling murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki. 4. Usaha adanya edukasi yang diberlakukan usaha 3. Restitusi diharapkan guru dan anak yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, untuk pada ringan beratnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berlebihan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat menjaga masalah agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam berbahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih. Tadi sudah kita lihat bersama-sama tentang segitiga restitusi, dan kita dalam menanggapi permasalahan siswa itu anak-anak kita temukan dahulu, kita tanyai menstabilkan identitas, ya, biar tahu itu bagaimana anaknya sebenarnya itu bagaimana intinya. Stabilkan dulu, kemudian memvalidasi kesalahan sampai itu gimana, terus apa alasannya kok bisa seperti itu. Yang selanjutnya adalah memperbaikinya. Anak-anak ditanya
ya, setelah kemarin juga ada kolaborasi dalam kegiatan saya, bisa diterapkan juga kita di dalam rumah menangani misalnya adik kita atau anak kita. Kalau melakukan kesalahan, kita buat sistem dengan segitiga restitusi. Kenapa? Jadi tadi enak, kita juga tidak perlu untuk marah-marah atau anaknya juga emosinya biar lebih terkontrol dalam penerapan segitiga restitusi. Sudah? Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab, ya. Monggo barangkali Bapak Ibu atau teman-teman semua ada yang menanyakan. Saya mau bertanya Pak. ya, pakai itu. Nggak usah Pak, sudah keras suaranya. Iya, silakan Bu Tina. Ya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Saya buka dua pertanyaan ya. Pertanyaan dari Bu Tina tentang bagaimana pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, ya silakan Pak Hakim. Apa itu? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertama dari Bu Tina tentang bagaimana pembuatan keyakinan kelas. Pertama yang kita lakukan dalam pembuatan keyakinan kelas, kita diskusi dulu dalam satu kelas, diskusi sama anak-anak tentang peraturan dan juga keyakinan kelas. Kalau kita dengar kata tertib atau peraturan itu kelihatannya agak gimana gitu, tapi kalau keyakinan kelas kembali ke dalam hati kita masing-masing, kita berdiskusi. Yang kedua adalah menjabarkan peraturan yang sudah ada. Jadi tata tertib yang sudah ada itu kita jabarkan, kita olah bersama-sama, ya. Yang ketiga menuliskan keyakinan kelas. Apa ditulis? Mungkin kita bisa pakai di dalam papan tulis di dalam kelas. Kemudian yang keempat, siswa diajak untuk menangkai di mana kalimat-kalimatnya keyakinan kelas tersebut. Ya. Yang kelima tentang mendiskusikan konsekuensinya. Konsekuensi itu berarti kalau kita melanggar keyakinan tersebut, apa hukumannya? Langsung disebutkan di dalam keyakinan kelas dalam rangkaian kalimat tadi. Misalnya, apabila tidak memakai sepatu di dalam kelas atau di ruangan, apa konsekuensinya? Misalnya menyapu halaman, tuh ditulis langsung disepakati secara bersama-sama. Terus ada tips ya untuk membuat keyakinan kelas lebih baik, jangan terlalu banyak aturan-aturan ini. Kita ambil poin pokoknya saja yang penting, padat, berisi dan juga jelas. Tuh dalam pembuatan keyakinan kelas. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Hakim tadi, bagaimana hubungan antara profil pelajar Pancasila, kurikulum merdeka dan guru penggerak? Ini ya, guru penggerak itu ya nilai-nilainya yang meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nah, guru penggerak itu nilai-nilainya hampir sama seperti profil pelajar Pancasila, tapi ada kalimat yang lebih tonjolkan, yakni berpihak kepada murid. Diomongan menurut bagaimana, tapi kita juga dalam mengontrol murid tersebut. Dalam tugasnya sebagai penggerak juga harus mampu dalam komunitas praktisi dan mampu menjadi pelopor dalam pelajar Pancasila yang nilai-nilainya ada 6 tadi. Pelajar Pancasila beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga yang terakhir kreatif. Dalam nilai-nilai semua tersebut terkandung dalam kurikulum merdeka yang sedang dijalankan. Mungkin dari Mudia kemarin tentang kurikulum merdeka perlu dimasukkan dalam profil pelajar Pancasila. Intinya karakter yang ditanamkan di dalam anak-anak. Gimana Bu Tina dan Pak Hakim? Apakah ada pertanyaan lagi? Oh ya, silakan Bu Eni. Apa komunitas praktisi? Ya, pertanyaan bagus juga karena tadi sudah saya sebutkan dalam hubungannya dalam penggerak ya. Komunitas praktisi itu adalah sekumpulan orang atau beberapa orang itu yang membuat strategi pelengkap. Intinya untuk pengembangan profesi yang berkelanjutan seperti kita
kita di sini sekarang juga termasuk komunitas praktisi. Bagaimana untuk merumuskan suatu program atau ingin membuat suatu acara, jelas itu ada praktisinya siapa saja. Intinya dalam kata lain adalah kepanitiaan. Nah, yang terakhir ini, nah, terima kasih, salam dan bahagia. Nah, terima kasih ya Bapak Ibu untuk presentasi kali ini. Saya diberikan waktu sehingga Bapak Ibu guru bisa mengikutinya dengan baik dan juga tanpa ada halangan suatu apapun. Terakhir, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.